Pernah enggak kamu merasa kehilangan seseorang? Bukan karena mereka luar biasa, tapi karena mereka tahu cara hadir di waktu yang tepat, tanpa banyak kata, tapi membekas. Menjadi orang yang dirindukan itu bukan soal jadi yang paling pintar, bukan soal punya banyak prestasi atau pencitraan berlebihan, tapi tentang bagaimana kamu membuat orang lain nyaman saat bersamamu, karena emosi jauh lebih awet daripada kesan sesaat. Dalam video ini, kita akan bahas 10 prinsip psikologi yang bisa bikin kamu jadi sosok yang sulit dilupakan. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus, nyata, dan manusiawi. Kalau kamu pernah bertanya, kenapa ada orang yang selalu dirindukan meski dia hanya diam? Maka video ini adalah jawabannya. 1. Tunjukkan empati secara tulus, bukan sekadar simpati. Pernahkah kamu merasa benar-benar hancur? Lalu seseorang berkata, "Aku ngerti kok perasaanmu." Tapi kamu tahu, mereka nggak benar-benar ngerti apa yang kamu alami. Itu bukan empati, itu simpati. Dan kadang, simpati itu justru menyakitkan, karena hanya terdengar seperti basa-basi yang dibungkus niat baik. Empati bukan tentang berkata, "Tetap semangat ya," tapi tentang duduk diam di samping orang yang terluka, dan hadir tanpa perlu banyak bicara. Empati itu tidak selalu pakai kata-kata. Kadang cukup dengan tatapan yang tulus, kadang cukup dengan diam yang tidak menghakimi, kadang cukup dengan kalimat, "Kalau kamu mau cerita, aku di sini ya." Orang yang empatik tidak mencoba memperbaiki masalah orang lain, tapi mereka membuat orang lain merasa tidak sendirian. Dan itu lebih menyembuhkan daripada nasihat apapun, karena tidak semua luka butuh solusi, sebagian hanya butuh dimengerti. Empati sejati adalah ketika kamu berhenti ingin menjadi pahlawan dan mulai belajar menjadi manusia yang hadir secara utuh, bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menemani dalam rasa sakit. Orang yang tulus berempati tidak menilai, tidak buru-buru menyuruh move on, tidak membandingkan luka, dan tidak menjadikan penderitaan orang lain sebagai cerita hiburan. Empati itu bukan soal respon cepat, tapi tentang keberanian untuk masuk ke ruang gelap orang lain tanpa harus menyalakan lampu. Cukup dengan menemani mereka dalam sunyi. Orang yang menunjukkan empati dengan tulus biasanya dirindukan diam-diam, bukan karena mereka pandai berbicara, tapi karena mereka tahu cara menjadi pelipur tanpa menggurui. Seseorang yang empatik membuat orang lain merasa, "Aku bisa bernapas lagi." Itulah sebabnya mereka selalu dicari dan dirindukan. Mereka hadir dengan kehangatan, bukan dengan kehebatan. Mereka memberi ruang, bukan tekanan. Dan dalam dunia yang dipenuhi orang yang ingin didengar, mereka memilih untuk menjadi pendengar. Dalam dunia yang sibuk memberikan nasihat, mereka memilih untuk menjadi tempat beristirahat. Tidak banyak orang seperti itu. Mereka langka. Tapi saat kamu menjadi salah satunya, kamu akan tinggal lama dalam ingatan orang-orang. Karena orang bisa lupa wajahmu, tapi mereka tidak akan lupa perasaan yang kamu buat mereka rasakan. Dan rasa diterima apa adanya adalah rasa yang paling membekas dalam hati siapapun. Renungan untukmu di poin 1 ini. Saat kamu benar-benar hadir untuk seseorang, bukan hanya fisikmu yang mereka ingat, tapi juga ketulusanmu yang mereka kenang. Empati bukan kemampuan, tapi pilihan hati. Banyak orang bisa berkata manis, tapi tidak semua bisa mendengarkan dengan hati terbuka. Dan itu yang membedakan orang biasa dengan sosok yang dirindukan. Jika kamu ingin meninggalkan jejak yang dalam, jangan buru-buru memberi solusi. Belajarlah hadir dan mengerti, karena luka yang dipahami jauh lebih ringan rasanya. Jadilah orang yang tidak membuat orang lain takut untuk merasa, karena ketika seseorang bisa menjadi dirinya sepenuhnya di hadapanmu, saat itulah kamu jadi rumah bagi hati yang lelah, dan rumah selalu dirindukan. 2. Jadilah pendengar aktif, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Ada perbedaan besar antara mendengar dan benar-benar mendengarkan.
Banyak orang mendengarkan hanya untuk menjawab, bukan untuk mengerti apa yang sebenarnya dirasakan lawan bicaranya. Saat seseorang sedang bercerita, yang mereka butuhkan bukan penilaianmu, bukan nasihatmu, tapi ruang aman untuk menumpahkan isi hatinya. Pendengar aktif tidak terburu-buru memotong cerita. Mereka tidak sibuk menyiapkan balasan di kepalanya. Mereka hadir sepenuhnya, fokus, diam, penuh perhatian, dan anehnya, justru dalam diam itulah, seseorang bisa merasa benar-benar dipahami, tanpa dihakimi, tanpa digurui. Pendengar yang baik tahu bahwa tidak semua cerita butuh tanggapan panjang. Kadang, satu anggukan pelan lebih bermakna daripada 1000 saran. Pendengar aktif menyerap isi kalimat. Mereka membaca jeda. Mereka menangkap nada suara dan menyimak makna di balik setiap kata. Mereka tidak hanya mendengar isi cerita, tapi juga rasa yang tersembunyi di baliknya. Rasa lelah, rasa takut, rasa hampa. Semua itu bisa terdengar oleh hati yang benar-benar hadir. Banyak orang bicara, tapi tidak merasa didengarkan. Itulah sebabnya, pendengar sejati sangat langka dan berharga. Seseorang bisa bercerita panjang lebar, tapi saat lawan bicaranya sibuk dengan ponsel, atau hanya menjawab, "Oh iya ya," hati mereka perlahan menutup. Sebaliknya, ketika kamu hadir dengan sepenuh jiwa, dan menunjukkan bahwa kamu benar-benar ingin mengerti, orang itu akan terbuka lebih dalam. Pendengar aktif tidak menyela, tidak mencuri cerita, tidak mengubah topik ke dirinya sendiri. Mereka menghargai setiap detik yang dibagikan orang lain. Dalam dunia yang gaduh, pendengar sejati adalah pelipur. Dalam dunia yang sibuk pamer, pendengar aktif jadi ruang aman yang dicari diam-diam. Kadang, kamu bisa menyelamatkan seseorang, bukan dengan solusi, tapi hanya dengan berkata, "Aku dengerin, lanjut aja cerita kamu." Kita semua punya kebutuhan dasar, didengar, dipahami, dan diterima. Dan pendengar aktif memenuhi itu tanpa banyak kata. Mereka membuat kita merasa, akhirnya, aku nggak sendirian. Dan perasaan itu lebih menyembuhkan dari apapun. Pendengar aktif tahu kapan diam itu emas, tahu kapan harus menanggapi dengan empati, dan kapan cukup berkata, "Aku ngerti, itu pasti berat buat kamu." Mereka tidak membuat semua hal tentang dirinya. Mereka tidak mencuri sorotan. Mereka hadir untuk benar-benar bersama. Dan itu membuat hati siapapun merasa aman. Kamu tidak harus pintar bicara untuk jadi orang yang dirindukan. Cukup jadi seseorang yang bisa mendengarkan dengan hati yang tidak sibuk membandingkan. Karena di dunia ini, terlalu banyak orang yang ingin didengar dan terlalu sedikit yang benar-benar mendengarkan. Pilihlah jadi yang sedikit itu. Renungan untukmu di poin 2 ini. Seseorang bisa lupa apa yang kamu katakan, tapi mereka tidak akan lupa bagaimana rasanya saat mereka bicara. Dan kamu benar-benar mendengarkan. Menjadi pendengar aktif bukan soal teknik, tapi soal niat untuk benar-benar hadir. Soal hati yang tidak sibuk menilai, tapi siap menemani dengan empati. Kalau kamu ingin dikenang lebih lama, belajarlah untuk menahan lidahmu dan membuka hatimu lebih lebar. Karena tidak semua orang butuh nasihat. Sebagian hanya butuh tempat. Dan jika kamu bisa menjadi tempat pulang bagi hati yang lelah, maka kamu sudah jadi lebih dari sekadar teman. Kamu adalah ruang aman yang akan selalu mereka rindukan. 3. Gunakan sentuhan emosional dalam komunikasi sehari-hari. Kita hidup dalam dunia yang sibuk. Setiap hari dipenuhi rutinitas, pesan singkat, emoji, dan percakapan yang sekadar formalitas. Tapi dari semua itu, hanya sedikit yang benar-benar menyentuh hati. Komunikasi hari ini sering terasa hambar. Kita berkata, "Apa kabar?" hanya sebagai pembuka basa-basi. Kita bilang, "Semangat ya," tanpa benar-benar peduli. Dan kita tersenyum, tapi tidak hadir sepenuhnya. Padahal, kata-kata punya kuasa besar. Bukan hanya untuk menjelaskan,
Tapi untuk menyentuh hati orang lain, membuka luka, atau justru menyembuhkannya, sentuhan emosional tidak butuh kalimat panjang. Kadang cukup satu kalimat yang terasa jujur dan hangat. Itu sudah cukup untuk membuat orang merasa dihargai. Misalnya, terima kasih kamu udah berusaha sejauh ini. Atau, kalau kamu capek, itu wajar. Aku pun pernah di titik itu. Kalimat seperti itu, meski sederhana, bisa membangkitkan rasa aman, bisa membangkitkan rasa dihargai, karena yang menyentuh hati bukan kata-kata indah, tapi kejujuran di baliknya. Bukan panjangnya kalimat, tapi niat tulus yang menyertainya. Komunikasi yang menyentuh bukan soal keahlian berbicara, tapi tentang kepekaan membaca situasi, tentang keberanian untuk jujur, dan tentang ketulusan dalam merespon. Sentuhan emosional bisa lewat cara kamu menatap, lewat cara kamu memanggil nama orang lain, lewat cara kamu bertanya, dan benar-benar menunggu jawabannya. Bukan sekadar, gimana kabarmu? Tapi, kamu kelihatan beda hari ini, kamu baik-baik aja. Itu terasa lebih dalam. Atau, saat seseorang sedang terpuruk, alih-alih bilang, jangan sedih gong, kamu berkata, aku bisa nemenin kamu sebentar kalau kamu butuh. Komunikasi yang menyentuh tidak menggurui, tidak merasa paling tahu, tapi memberi ruang dan membawa hangat. Orang tidak selalu ingat detail pembicaraan, tapi mereka akan selalu ingat siapa yang pernah membuat mereka merasa berarti, dan siapa yang pernah membuat mereka merasa dilihat. Dalam komunikasi yang emosional, intonasi dan ekspresi juga berbicara. Nada suara yang lembut, tatapan yang tidak terburu-buru. Karena komunikasi bukan hanya dari mulut ke mulut, tapi dari hati ke hati. Dan hati tidak bisa dibohongi. Ia tahu siapa yang tulus dan siapa yang sekadar basa-basi. Sentuhan emosional dalam kata-kata membuat orang merasa mereka bukan sekadar tugas harianmu. Mereka merasa penting, dan itu yang membuatmu berbeda. Dalam hubungan apapun, entah itu keluarga, teman, atau pasangan, komunikasi yang menyentuh hati bisa menjadi pengikat yang paling kuat. Bukan pujian bombastis, bukan janji munuk, tapi kalimat-kalimat kecil yang lahir dari perhatian dan kepedulian. Jika kamu ingin menjadi pribadi yang dirindukan, belajarlah menyelipkan rasa dalam percakapan. Bukan dramatis, tapi manusiawi. Karena di balik setiap hati yang kuat, ada momen-momen kecil yang menguatkan. Dan seringkali, itu datang dari kata-kata yang tulus. Renungan untukmu di poin 3 ini. Jangan anggap remeh satu kalimat hangat yang kamu ucapkan tanpa pamrih. Karena bisa jadi, itu yang membuat hari seseorang jadi lebih ringan. Kata-kata yang keluar dari hati tidak pernah hilang percuma. Ia menetap di benak orang lain dan perlahan tumbuh jadi kenangan. Saat kamu berbicara dengan emosi yang tulus, kamu tidak sedang mengisi waktu, tapi kamu sedang membentuk ikatan yang akan terus hidup, bahkan saat kamu tak ada. Karena komunikasi sejati bukan soal siapa yang paling pintar bicara, tapi siapa yang paling bisa membuat orang lain merasa bahwa mereka tidak sendirian. 4. Hadirlah sepenuhnya saat bersama, bukan sekadar fisik saja. Pernahkah kamu duduk bersama seseorang, tapi merasa seperti sedang sendirian? Mereka ada di depanmu, tapi pikirannya entah kemana. Itulah rasa sepi yang paling menyakitkan. Ketika kamu tidak benar-benar sendiri, tapi juga tidak benar-benar bersama. Itu terjadi karena kehadiran mereka hanya sebatas fisik. Kita terlalu sering hadir setengah hati. Tubuh kita ada, tapi perhatian kita terpecah. Entah ke layar ponsel, entah ke pikiran yang sibuk sendiri. Padahal, kebersamaan sejati butuh kehadiran utuh. Bukan hanya tubuh yang duduk berdampingan, tapi juga hati yang benar-benar menyimak, dan perhatian yang tak dibagi-bagi. Saat kamu bersama seseorang, lalu kamu pilih untuk meletakkan ponsel, menatap matanya, dan benar-benar mendengarkan.
Saat itulah kamu hadir sepenuhnya. Kehadiran seperti ini adalah hadiah, bukan hadiah mahal, tapi sangat langka, karena tidak semua orang bisa memberikan dirinya sepenuhnya. Kita hidup di dunia yang serba cepat, semuanya serba multitasking, sambil makan, sambil main HP, sambil ngobrol, sambil buka notifikasi. Tapi justru karena dunia makin sibuk, orang yang bisa hadir sepenuh hati jadi makin dicari, makin dirindukan. Orang-orang tidak butuhmu 24 jam, mereka hanya butuh kamu hadir utuh, walau hanya sebentar. Dan itu jauh lebih bermakna dari 1000 janji. Anak-anak tidak butuh orang tua yang sempurna, mereka hanya butuh orang tua yang benar-benar hadir saat bersama. Pasanganmu tidak butuh hadiah besar, mereka hanya ingin merasa diperhatikan, walau hanya beberapa menit. Temanmu tidak butuh kamu setiap waktu, tapi saat mereka sedang rapuh, hadir utuhmu bisa jadi penyelamat. Bisa jadi satu-satunya pelukan yang mereka punya hari itu. Kehadiran bukan soal durasi, tapi soal kualitas. Berapa persen kamu benar-benar menyimak, benar-benar peduli, dan benar-benar ada. Karena tubuh bisa pura-pura hadir, tapi hati yang hadir tidak bisa dipalsukan. Dan manusia peka, mereka bisa merasakan ketidakhadiran walau kamu ada di dekat mereka. Saat kamu hadir sepenuhnya, orang akan merasa dihargai, dihormati, dan dianggap penting. Dan itu cukup untuk membangun koneksi emosional yang kuat. Koneksi yang tidak dibangun dengan materi, tapi dengan kesungguhan, dengan kesadaran untuk benar-benar hadir. Jangan tunggu sampai kehilangan, baru sadar bahwa kehadiranmu ternyata sangat berarti. Karena mungkin satu momen hadirmu hari ini bisa jadi kenangan seumur hidup bagi orang lain. Hadirmu bisa menjadi obat, bisa menjadi pelipur, dan bisa menjadi alasan seseorang bertahan hari ini. Tapi hanya jika kamu hadir dengan sepenuh hati. Jadilah orang yang bisa dipeluk lewat kehadiran, yang tidak terburu-buru menatap jam, yang tidak sibuk menengok notifikasi, tapi benar-benar ada di situ, bersama mereka. Renungan untukmu di poin 4 ini. Kehadiran bukan soal tempat duduk, tapi soal kemana hatimu mengarah saat sedang bersama. Kalau hatimu ada di tempat lain, maka kamu tidak sedang benar-benar hadir. Hadir sepenuhnya adalah bentuk cinta yang paling sederhana, tapi juga paling dalam dampaknya. Itu bisa jadi bentuk kepedulian yang diam-diam menyembuhkan orang di dekatmu. Jangan tunggu keadaan memaksamu kehilangan, baru kamu sadar arti penting hadir sepenuh hati. Karena waktu tidak bisa diulang, tapi kehadiran bisa jadi hadiah yang tak tergantikan. Jadilah sosok yang hadir bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Karena kehadiran yang utuh adalah sesuatu yang selalu akan dirindukan. 5. Beri apresiasi kecil tapi konsisten pada orang sekitar. Kita sering lupa satu hal penting, bahwa manusia, sekecil apapun perannya, selalu ingin merasa dihargai, bukan dengan pujian besar, tapi cukup dengan ketulusan kecil. Banyak orang memberi segalanya, tapi tidak pernah diberi kata terima kasih. Banyak orang bertahan dalam diam, tapi tidak pernah mendapat pengakuan. Padahal satu kalimat seperti, "Aku senang kamu ada di sini," atau "Kamu udah hebat banget hari ini," bisa jadi energi besar untuk seseorang terus melangkah. Apresiasi kecil itu sederhana, tidak butuh biaya, tidak perlu acara besar. Cukup satu kalimat, satu senyum, satu perhatian yang nyata. Saat seseorang pulang dengan wajah lelah, kamu bisa berkata, "Kamu pasti capek banget ya hari ini, makasih udah bertahan." Dan itu lebih menyentuh dari 1000 motivasi. Atau saat anak kecil membereskan mainan, katakan, "Aku bangga kamu mau bersin sendiri." Itu membuat mereka merasa dihargai, sekecil apapun perbuatannya. Manusia akan tumbuh dengan baik dalam ruang yang menghargai, tapi akan layu dalam ruang yang menabaikan. Dan kita seringkali lupa memberi perhatian kecil itu, karena terlalu sibuk dengan hal-hal besar.
Kita menganggap tugas yang selesai itu wajar. Kita lupa bahwa di balik semua itu ada usaha. Dan setiap usaha, sekecil apapun, pantas untuk diapresiasi. Saat pasanganmu memasakkan makan malam, jangan hanya makan, katakan, "Makasih ya udah masak, aku suka rasanya." Saat rekan kerjamu menyelesaikan sesuatu tepat waktu, jangan hanya lanjut ke tugas berikutnya, tapi beri waktu sejenak untuk mengakui, "Kerja bagus, aku tahu kamu kerja keras untuk ini." Apresiasi kecil seperti itu bisa menumbuhkan hubungan, bukan hanya hubungan profesional, tapi juga hubungan emosional. Karena di balik setiap apresiasi, ada rasa dilihat dan diakui. Konsistensi lebih penting dari intensitas. Kamu tidak harus memberi hadiah besar, tapi berikan perhatian kecil setiap hari. Itu akan jauh lebih bermakna. Karena jika hari ini kamu tidak berkata apa-apa, besok pun kamu lupa lagi. Lalu lama-lama, orang-orang di sekitarmu merasa tidak terlihat. Mereka mulai menutup diri, mulai berhenti berusaha lebih, mulai kehilangan rasa. Karena mereka merasa, untuk apa, toh tidak dihargai juga. Apresiasi adalah pupuk, dan kata-kata kecil adalah air. Tanpa itu semua, hubungan akan kering, dan orang-orang akan menjauh. Meski masih tinggal bersama, jangan tunggu kehilangan. Baru sadar bahwa kamu seharusnya lebih sering berkata, "Terima kasih." Karena kadang, satu apresiasi bisa menyelamatkan kepercayaan diri seseorang hari itu. Jadilah orang yang ringan memberi pujian, tapi tulus dalam setiap kalimatnya. Yang tidak pelit mengatakan, "Aku bangga sama kamu." Karena itu bukan kelemahan, tapi kekuatan emosional. Kamu tidak pernah tahu seberapa dalam pengaruh kata-katamu untuk seseorang. Bisa jadi, kalimatmu hari ini jadi alasan seseorang tidak menyerah. Renungan untukmu di poin 5 ini. Apresiasi kecil adalah bentuk kasih yang nyata, yang bisa kamu berikan setiap hari, tanpa biaya, tanpa upaya besar. Tapi dampaknya bisa seumur hidup. Manusia butuh dihargai, bukan hanya karena pencapaiannya, tapi juga karena usahanya. Dan kamu bisa jadi orang yang menumbuhkan semangat itu. Jangan tunggu momen spesial untuk berkata hal baik. Jadikan kebiasaan untuk melihat kebaikan kecil dan menyebutnya dengan tulus. Itu cukup untuk membuat orang merasa bernilai. Karena di dunia yang sibuk menuntut, kita butuh lebih banyak orang yang bisa menghargai, bukan sekadar menilai hasil akhir, tapi juga menghormati setiap langkah yang diambil. 6. Jaga konsistensi karakter dan nilai yang kamu tampilkan. Orang bisa suka karena penampilanmu, tapi mereka akan menghormati dan merindukanmu karena karakter dan nilai yang kamu jaga. Terutama saat kamu mampu menjaganya secara konsisten. Konsistensi adalah fondasi kepercayaan. Tanpa konsistensi, semua jadi semu. Orang jadi bingung siapa dirimu yang sebenarnya, dan sulit merasa aman dalam hubungan yang berubah-ubah. Bayangkan seseorang yang hari ini ramah, besok dingin dan menyakitkan. Hari ini bisa dipercaya, besok memutarbalikkan kata. Lama-lama, bukan cuma kepercayaan yang hilang, tapi juga rasa hormat. Karena nilai yang tidak dijaga akan hancur perlahan dalam ketidakkonsistenan. Karakter yang kuat tidak dibangun dari satu perbuatan baik, tapi dari ribuan tindakan kecil yang selaras. Selaras dengan prinsip, selaras dengan hati nurani. Orang yang menjaga nilainya tidak sedang berpura-pura baik. Mereka bukan sedang membangun citra, tapi mereka tahu bahwa integritas adalah kompas hidup yang tak boleh rusak. Saat kamu memilih menjadi jujur, meski itu membuatmu rugi. Saat kamu tetap rendah hati, meski kamu sedang di atas. Itulah nilai yang sebenarnya. Dan saat kamu mampu menjaganya setiap hari, di tempat manapun, di hadapan siapapun, itulah yang disebut konsistensi. Bukan berarti kamu harus sempurna, tapi setidaknya kamu tidak berubah karena keadaan. Kamu tidak berubah karena orang lain. Kamu tetap jadi dirimu, bahkan saat tak ada yang melihat.
Konsistensi bukan tentang pencitraan, tapi tentang rasa hormat pada diri sendiri, tentang menghargai prinsip yang kamu percaya, tentang tidak menggadaikan nilai hanya demi disukai. Dunia ini mudah memaksa kita untuk berubah arah, untuk ikut arus, ikut tren, ikut orang. Tapi orang yang kuat adalah mereka yang tetap berdiri pada nilai yang diyakininya, walau harus sendiri. Dan itulah yang membuat mereka berbeda. Konsistensi itu tidak instan. Ia lahir dari kesadaran, dari latihan terus-menerus, dan dari tekad untuk tidak menjadi palsu. Orang akan merasa aman di dekatmu karena mereka tahu siapa dirimu. Mereka tidak perlu menebak-nebak karena kamu tidak berubah seperti cuaca. Dan rasa aman itu adalah fondasi dari hubungan yang sehat. Karena tidak ada yang lebih melelahkan daripada harus menebak siapa seseorang hari ini. Saat kamu konsisten, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu bisa diandalkan, bahwa kata-katamu bisa dipercaya, dan bahwa nilaimu bukan hanya tempelan. Di dunia yang penuh topeng, orang yang hidup dengan karakter asli, dengan prinsip yang kuat, akan selalu langka dan dirindukan. Mereka tidak perlu teriak, tidak perlu menjelaskan siapa mereka, karena karakter yang tulus akan dikenali dan dihormati dengan sendirinya. Dan ketika orang mengenalmu sebagai pribadi yang konsisten, kebaikanmu terasa lebih nyata, kehadiranmu terasa lebih hangat, dan jejakmu akan lebih lama tinggal di hati mereka. Renungan untukmu di poin 6 ini. Karakter itu bukan yang kamu tunjukkan saat dilihat, tapi yang kamu jaga saat tak ada yang memperhatikan. Nilai itu bukan hiasan kata, tapi kompas yang kamu ikuti di saat paling sulit. Konsistensi bukan soal kesempurnaan, tapi soal keteguhan. Saat kamu jatuh, kamu tetap kembali ke nilai yang sama. Itu yang membuatmu bisa dipercaya. Orang akan lebih mudah merindukan seseorang yang mereka tahu siapa dirinya, karena kepastian itu menenangkan. Dan karakter yang kokoh selalu dirindukan. Jadilah sosok yang tidak berubah karena tekanan, yang tidak memalsukan diri demi diterima. Karena saat kamu setia pada dirimu sendiri, kamu akan jadi cahaya yang tidak pernah padam. 7. Tumbuhkan rasa aman dan nyaman lewat kejujuran. Tidak ada hubungan yang benar-benar dalam jika fondasinya bukan kejujuran. Kamu bisa berpura-pura baik, tapi pada akhirnya orang akan merasakannya. Kejujuran itu bukan sekadar berkata benar, tapi berani jujur pada perasaan sendiri. Berani berkata, aku tidak baik-baik saja. Berani mengaku, aku salah. Kejujuran adalah tanda rasa hormat, bukan cuma pada orang lain, tapi juga pada diri sendiri. Karena hanya orang yang berani jujur, yang benar-benar merasa cukup. Orang yang jujur membuat orang lain bisa bernapas lega. Mereka tahu apa yang kamu ucapkan bukan manipulasi. Dalam psikologi, ini disebut keamanan emosional. Seseorang akan merasa dekat ketika dia merasa tidak sedang diuji, dan itu hanya mungkin terjadi kalau kamu menampilkan diri apa adanya. Kamu tidak harus sempurna, tapi kamu harus nyata. Dan justru karena kamu nyata, orang bisa merasa utuh bersamamu. Berapa banyak hubungan yang rusak karena kejujuran kecil ditunda, karena perasaan ditekan, dan akhirnya meledak dalam bentuk kemarahan. Tapi kamu bisa jadi berbeda. Mulai dari berani bilang, aku takut. Mulai dari jujur bilang, aku butuh waktu. Mulai dari mengaku, aku merasa cemburu, tanpa perlu malu. Karena jujur bukan kelemahan, itu adalah kekuatan tertinggi. Sebab tidak semua orang bisa membuka hatinya, tapi kamu bisa memilih untuk jadi orang pertama yang mulai. Kejujuran memang kadang bikin canggung, kadang malah bikin hubungan terasa tidak nyaman di awal. Tapi justru di sanalah rasa aman tumbuh, di mana kamu tidak menyimpan bom waktu dalam hati. Berapa banyak orang yang merindukan orang yang jujur, yang bisa membuat mereka merasa tidak perlu menebak, yang tidak bermain kode, tidak menyembunyikan hal-hal penting. Ketika kamu jujur,
kamu sedang mengundang kepercayaan. Dan kepercayaan itu adalah dasar dari semua ikatan yang sehat. Kalau kamu ingin jadi seseorang yang dirindukan, jangan tunjukkan hanya versi terbaikmu. Tunjukkan juga kekhawatiranmu. Tunjukkan kesalahan yang kamu akui. Kamu bukan robot, dan orang lain pun tidak menuntutmu jadi malaikat. Mereka hanya ingin tahu, apakah kamu bisa dipercaya sebagai manusia. Bahkan dalam hal-hal kecil, kejujuran tetap berdampak besar. Seperti bilang, maaf, aku lupa. Daripada memberi alasan yang dibuat-buat. Saat orang tahu kamu jujur, mereka bisa merasa cukup bersama kamu, tanpa perlu pakai dopeng, tanpa harus pura-pura kuat. Dan itulah kekuatanmu. Kamu membuat orang merasa nyaman. Karena kamu tidak berpura-pura jadi orang lain. Kamu cukup dengan jadi dirimu sendiri. Bahkan kejujuran soal masa lalu adalah bagian dari menciptakan kedekatan. Karena dengan terbuka, kamu menunjukkan keberanian. Keberanian untuk dilihat. Keberanian untuk tetap tinggal. Meski tahu ada risiko ditolak. Dan itu menyentuh hati. Orang tidak mudah lupa pada mereka yang pernah berkata jujur. Karena kejujuran itu seperti pelukan yang tidak bisa diberikan oleh semua orang. Orang yang jujur adalah orang yang menyembuhkan, karena dari mulut mereka tidak keluar kata-kata palsu yang melukai diam-diam. Kalau kamu ingin jadi orang yang dirindukan, mulailah dengan berkata yang sebenarnya. Bukan untuk terlihat sempurna, tapi untuk menciptakan koneksi yang nyata. Bahkan ketika jujurmu membuat orang pergi, setidaknya mereka pergi dengan menghormatimu. Dan yang bertahan akan bertahan karena tahu kamu asli. Renungan untukmu di poin 7 ini. Kejujuran bukan tentang selalu benar, tapi tentang berani terbuka tanpa manipulasi. Dan justru dari sanalah rasa aman tumbuh, rasa nyaman muncul, dan kerinduan tertanam. Jadilah seseorang yang bisa dipercaya sepenuh hati, bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu berani berkata, aku juga manusia. Dan orang tidak akan pernah lupa rasa aman itu, karena yang paling dirindukan adalah mereka yang membuat kita bisa jadi diri sendiri, tanpa takut dihakimi, dan tanpa perlu menjelaskan terlalu banyak. Maka jujurlah, bukan hanya agar kamu dimengerti, tapi juga agar kamu tidak lelah memerankan apa yang bukan kamu, karena orang yang jujur akan selalu punya tempat paling dalam di hati orang lain. 8. Bangun memori positif lewat hal-hal sederhana. Seringkali, yang paling membekas dalam hati seseorang bukanlah hadiah besar, kejutan mewah, atau kata-kata panjang, tapi justru momen sederhana yang penuh ketulusan. Senyum kecil saat menyambut pagi, satu pesan, hati-hati ya di jalan. Secangkir kopi hangat yang sudah disiapkan tanpa diminta, atau pelukan diam yang datang di saat paling dibutuhkan. Hal-hal sederhana seperti ini terkadang lebih kuat dari 1000 janji manis, karena ia datang bukan dari kebutuhan untuk terlihat hebat, tapi dari keikhlasan yang tak butuh penonton. Manusia adalah makhluk emosional, yang memorinya tidak selalu merekam apa yang besar, tapi apa yang menyentuh perasaannya, yang membuatnya merasa dilihat, didengar, dan diterima. Dan di tengah dunia yang sibuk, di mana semua orang berlomba-lomba untuk terlihat penting, kadang justru kehadiran yang tenang dan perhatian kecil menjadi harta yang paling langka. Hal sederhana tidak berarti remeh. Satu tanya, kamu capek ya? Bisa meruntuhkan tembok lelah seseorang. Satu pelukan bisa menyembuhkan luka yang tak terlihat. Satu, aku percaya kamu, bisa menumbuhkan kembali kepercayaan diri yang nyaris runtuh. Membangun memori positif tidak butuh biaya besar. Yang dibutuhkan adalah kehadiran hati, kesediaan untuk memperhatikan, dan kepekaan untuk melihat hal-hal kecil yang berarti besar bagi orang lain. Kadang kita berpikir kita harus hebat dulu, kita harus sukses dulu, baru bisa berarti untuk orang lain. Padahal, cukup jadi manusia yang hadir penuh perhatian pun sudah membuat kita jadi sosok yang dirindukan.
Orang tidak selalu ingat apa yang kita katakan, tapi mereka akan ingat apa yang kita buat mereka rasakan. Dan momen sederhana seringkali membawa perasaan paling dalam, karena tidak dipoles, tidak dibuat-buat, hanya hadir. Cobalah ingat seseorang yang paling kamu rindukan saat ini. Apa yang membuatmu merindukannya? Bukan karena dia sempurna, tapi karena ada sesuatu darinya yang membuatmu merasa hidup, merasa aman, atau merasa diperhatikan, walau lewat hal-hal kecil. Itulah kekuatan dari kesederhanaan. Dia tak membuat kita terkesima, tapi membuat kita terikat. Ia tak membutakan, tapi justru membuka mata dan hati kita. Bangunlah hubungan dari hal-hal sederhana. Dengarkan ketika mereka berbicara. Tanggapi pesan mereka dengan hati. Berikan waktu tanpa disela layar ponsel. Tinggalkan jejak yang lembut, bukan untuk dikenang karena besar, tapi karena tulus. Karena setiap manusia mendambakan seseorang yang bisa diingat dengan rasa hangat. Dan jangan pernah remehkan hal-hal kecil yang kamu lakukan hari ini. Bisa jadi itu adalah kenangan yang seseorang simpan seumur hidup. Renungan untukmu di poin 8 ini. Kadang kita terlalu sibuk ingin memberi sesuatu yang luar biasa, hingga lupa bahwa sesuatu yang sederhana, yang dilakukan dengan tulus, seringkali jauh lebih bermakna. Kenangan tidak selalu tercipta dari momen besar, tapi dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan hati. Dan orang akan merindukanmu bukan karena kehebatanmu, tapi karena kehangatanmu. Jadi, jika kamu ingin meninggalkan jejak yang tak mudah dilupakan, jadilah seseorang yang hadir sepenuhnya, meski hanya lewat hal kecil. Karena yang sederhana, jika dilakukan dengan cinta, selalu abadi dalam ingatan. 9. Berani tunjukkan ketidaksempurnaan secara manusiawi. Banyak orang ingin terlihat sempurna, namun justru di balik ketidaksempurnaanlah koneksi yang paling dalam tercipta. Saat kamu berani menunjukkan sisi rentanmu tanpa pura-pura kuat, disitulah orang merasa dekat, karena mereka tahu kamu juga manusia seperti mereka. Kita hidup di era topeng. Semua berlomba menampilkan versi terbaiknya. Di media sosial, semua tampak bahagia, produktif, tanpa celah. Namun, kenyataannya manusia tidak seindah filter Instagram. Orang tidak akan merindukan versi palsu dari dirimu. Yang dikenang justru sisi rapuh yang pernah kamu tunjukkan, tangis yang pernah kamu bagi, lelah yang kamu akui dengan jujur, tanpa drama. Bukan berarti kamu harus selalu tampak sedih atau lemah, tapi jangan juga selalu memakai topeng sok kuat. Karena hubungan yang kuat tidak dibangun dari kesempurnaan, melainkan dari kejujuran yang utuh, meski kadang menyakitkan. Saat kamu berani berkata, "Aku tidak baik-baik saja," itu bukan kelemahan, itu keberanian. Itu adalah bentuk penghormatan kepada diri sendiri, dan bentuk kepercayaan pada orang yang kamu ajak bicara. Seseorang yang bisa jujur tentang luka dan takutnya, akan lebih mudah dipercaya dan diingat. Karena tidak ada manusia yang kuat terus-menerus. Dan yang bisa membuat kita nyaman, adalah orang yang membuat kita merasa boleh lemah. Coba renungkan, siapa yang paling kamu rindukan dalam hidupmu? Apakah dia sempurna? Atau justru manusia biasa yang pernah menangis di depanmu? Orang yang pernah jatuh, tapi tetap mau bangkit? Orang yang tidak malu mengatakan, "Aku sedang lelah, tapi aku tetap di sini untukmu." Itulah daya tarik dari ketidaksempurnaan. Dia membumi, dia menghapus jarak, dia membuat kita merasa tidak sendirian. Saat kamu berbagi cerita bahwa kamu juga pernah gagal, kamu sedang menguatkan seseorang tanpa perlu banyak nasihat. Ketika kamu berani berkata, "Aku takut," kamu sedang mengajarkan bahwa takut bukanlah hal yang harus disembunyikan. Kita butuh lebih banyak orang yang berani tampil tanpa naskah, tanpa skenario yang sempurna, tanpa pencitraan, hanya menjadi diri sendiri, dengan jujur dan tulus. Menjadi sosok yang dirindukan, bukan soal seberapa keren kamu terlihat, tapi seberapa manusiawinya kamu dirasakan. Dan itu hanya terjadi kalau kamu berhenti berpura-pura. Ketidaksempurnaan bukan kelemahan,
Ia adalah penghubung. Ia adalah pengingat bahwa kita semua sama-sama sedang belajar menjadi lebih baik. Kalau kamu ingin dikenang, biarkan orang melihat kamu yang sebenarnya, yang kadang tersenyum, kadang menangis, yang kadang yakin, kadang ragu, karena keaslian jauh lebih menyentuh daripada kesempurnaan, dan ketulusan jauh lebih dirindukan daripada pencitraan. Jadilah manusia yang jujur tentang sisi rapuhnya, karena justru di sanalah cinta yang paling tulus tumbuh. Renungan untukmu di poin 9 ini. Kadang kita terlalu sibuk menyembunyikan luka, padahal justru dari sanalah hubungan yang tulus terlahir. Orang tidak mencari kamu yang sempurna. Mereka merindukan kamu yang apa adanya, yang berani jujur, walau rapuh. 10. Tinggalkan kesan emosional yang dalam, bukan kesan hebat sementara. Dalam hidup ini, orang akan lupa pada penampilanmu. Mereka juga bisa lupa pada kata-katamu, tapi mereka sangat jarang lupa pada perasaan yang kamu tinggalkan, entah itu luka atau hangatnya harapan. Dan sayangnya, banyak orang hari ini lebih sibuk tampil hebat daripada menyentuh batin orang lain secara jujur. Mereka ingin terlihat sempurna, sukses, dan mengesankan. Padahal, yang benar-benar membuat dirimu dirindukan adalah kesan emosional. Seseorang mungkin akan mengagumi kecerdasanmu hari ini, tapi yang mereka kenang selamanya adalah bagaimana kamu membuat mereka merasa berharga. Bukan soal kamu lebih tinggi, lebih pintar, lebih sukses, tapi soal kamu ada ketika mereka butuh seseorang untuk sekadar mengerti. Kesan hebat bersifat sesaat, tapi kesan emosional bersifat melekat. Dan anehnya, kamu tak perlu jadi luar biasa untuk bisa menyentuh hati seseorang. Cukup hadir dengan tulus dan tidak menghakimi. Ketika seseorang merasa dilihat bukan karena pencapaian, tapi karena dirinya yang utuh, ia akan mengingatmu lama. Ketika kamu tidak buru-buru mengoreksi, tapi memilih mendengarkan dulu, kamu jadi tempat yang dirindukan. Banyak dari kita ingin dikenang karena apa yang kita miliki. Padahal, orang lebih merindukan siapa yang membuat mereka merasa hidup. Bukan orang yang banyak gaya, tapi orang yang menghidupkan harapan saat mereka hampir menyerah. Kesan emosional seperti ini tidak dibuat-buat. Ia terasa dalam diam. Contohnya, seseorang pernah memelukmu saat kamu merasa rapuh, dan kamu masih ingat hingga hari ini. Atau seseorang mendengarkan curhatanmu tanpa menyelah, dan kamu merasa lebih kuat karenanya. Kesan seperti itu tidak viral, tidak ramai, tapi membekas diam-diam. Dan itu yang akan membuatmu dirindukan, bahkan bertahun-tahun setelahnya. Jadi, mulai sekarang, alih-alih ingin membuat orang kagum padamu, coba buat mereka merasa tenang di dekatmu. Itu jauh lebih bernilai dan lebih abadi. Jangan khawatir soal citra. Fokuslah pada bagaimana kamu hadir sepenuh hati, berbagi tanpa pamrih, mendengar tanpa menggurui, dan mencintai tanpa mengikat. Kesan emosional tidak butuh pujian. Ia hidup dalam kenangan yang hangat, bahkan saat kamu tak ada. Dan itulah bentuk cinta paling dalam yang bisa kamu tinggalkan. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu manusiawi dan benar-benar hadir. Renungan untukmu di poin 10 ini. Orang tidak merindukanmu karena pencapaianmu, tapi karena cara kamu membuat mereka merasa dihargai. Bukan soal seberapa luar biasanya kamu, tapi seberapa dalam kamu menyentuh hati mereka. Saat kamu tidak lagi ada, mereka tidak akan mengenangmu sebagai orang hebat, tapi sebagai orang yang membuat luka mereka terasa lebih ringan. Dan itu jauh lebih bermakna. Semua tips ini bukan teori kosong, tapi hasil dari pengamatan panjang dalam dunia psikologi sosial. Menjadi sosok yang dirindukan itu bisa dipelajari, bisa dilatih, asal kamu berani hadir sepenuhnya, bukan sekadar muncul sesekali. Kalau kamu merasa video ini berguna, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena setiap hari akan ada konten seperti ini tentang psikologi, emosi, dan seni membangun hubungan yang bermakna. Kita upload tiap hari, jadi pastikan kamu gak ketinggalan insight baru.
Tulis juga di kolom komentar, sosok seperti apa yang paling kamu rindukan selama ini